Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam sehat walafiat ya. Oke, bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini materinya adalah pembahasan soal. Jadi kita mengulang kembali materinya, yaitu pembahasan soal materi teks deskripsi. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita belajar. Ya, baik anak SMP maupun anak MTS ya. Oh iya, anak MTS sudah mulai ya. Mulai minggu ini sudah mulai PTM. Tapi yang di rumah tetap belajar ya. Tetap belajar PJJ. Yuk, siap ya alat tulis kalian. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ayo, ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks apa? Iya, teks yang menggambarkan suatu objek. Sehingga pembaca seolah menyaksikan langsung objek dengan terperinci. Jadi, teks deskripsi itu adalah kalian mengarang dengan menggambarkan atau berilustrasi, menghayal tentang objek yang kalian lihat. Nah, objek di situ apa saja yang bisa? Bisa manusia, hewan, benda, ya kan, pemandangan, tempat wisata, boleh gambar dan foto. Nah, kalian ceritakan. Nah, itu yang dinamakan teks deskripsi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Ayo, ada berapa ciri-ciri dari teks deskripsi? Ada yang masih ingat? Iya. Ciri dari teks deskripsi adalah teks yang berupa objek atau benda yang menggambarkan melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah itu, jadi ciri-cirinya satu, teks yang berupa objek atau benda yang menggambarkan melalui panca indera. Nah, panca indera dilihat. Jadi misalnya kalian melihat benda. Nah, kalian ceritakan benda itu. Ya kan? Sampai terkecilnya. Nah, kalian ceritakan. Atau kalian pergi berobjek wisata. Nah, berobjek wisata, kalian ceritakan objek wisata yang pernah kalian kunjungi. Nah, sehingga orang yang membacanya akan memahami, mengikuti, oh, wisata di sana ternyata menyenangkan. Nah, dari teks deskripsi kalian bisa. Lalu yang kedua, ada teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, benda, atau manusia, hewan. Nah, jadi diceritakan misalnya manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada dua. Satu, teks yang berupa objek atau benda yang menggambarkan melalui panca indera. Yang kedua, menggambarkan, melukiskan suatu objek. Ingat ya. Soal yang ketiga. Apa saja jenis teks deskripsi? Nah, apa saja jenis teks deskripsi? Nah, di sini ada deskripsi sugestif. Apa itu deskripsi sugestif? Yaitu bertujuan membangkitkan hayalan, daya hayal, kesan, atau sugesti tertentu seolah-olah pembaca melihat sendiri objek yang dideskripsikan secara keseluruhan seperti yang dialami secara fisik oleh penulisnya. Itu. Yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Apa objektif? Para
paragrafnya, deskripsinya melukiskan suatu objek secara jelas dan apa adanya tanpa adanya kesan pribadi si penulisnya. Yang ketiga, teks deskripsi explanatory. Apa itu? Teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenali bila bertemu atau berhadapan dengan suatu objek. Nah, yang keempat, deskripsi spesial. Teks yang menggambarkan suatu ruangan atau waktu. Nah, inilah jenis-jenis dari teks deskripsi. Jadi ada 4, yaitu sugestif, objektif, explanatory, dan spesial. Ya nak ya, jadi ingat. Jenis teks deskripsi ada 4, spesial, sugestif, objektif, dan explanatory. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Termasuk teks deskripsi jenis apakah di bawah ini? Nah, kalian baca di sini. Kamar tidurku sangatlah lebar, nyaman. Ruangan itu memiliki luas kira-kira 42 meter persegi. Di dalamnya terdapat satu tempat tidur dan meja belajar yang diletakkan tepat di sebelah lemari pakaianku yang terbuat dari kayu jati. Nah, kira-kira tadi jenisnya kan ada 4. Ya kan? Nah, ini termasuk apa? Ayo, termasuk apa? Spesial, objektif, subjektif, atau explanatory. Di sini membahas tempat tidur atau kamar tidurku yang nyaman. Kira-kira apa? Spesial? Masa sih? Objektif? Masa? Iya betul, spesial. Kenapa spesial? Karena di sini membahas suatu objeknya, ya. Soal berikutnya. Struktur teks deskripsi apa sajakah yang terdapat di teks deskripsi? Nah, ada berapa struktur? Kita lihat di sini. Iya, 1 judul. Yaitu untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Yang kedua, identifikasi. Merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Di dalamnya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, lahirnya, makna, nama, dan pernyataan umum. Jadi identifikasi itu pengertiannya. Misalnya mau tentang kelinci. Kelinci itu apa? Nama. Pengertian dari kelinci apa? Nah, itu masuk ke identifikasi. Sejarahnya kelinci. Itu masuk identifikasi. Nah, kalau jenisnya, ukurannya itu masuk kemana? Bagian. Ya kan? Deskripsi bagian berisikan urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Berisi perincian bagian objek apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, penutup yaitu kesimpulannya dari teks deskripsi, dari identifikasi dan deskripsi bagian, masuknya ke penutup. Tuh. Jadi ada 4. Judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Bu, kalau 3 saja boleh. Misalnya Bu, 3. Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup boleh. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di dalam struktur teks deskripsi,
teks ini termasuk bagian apa? Nah, kita lihat di sini. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, tadi di dalam struktur teks deskripsi kan ada 3. Ya kan? Ada identifikasi, bagian, dan penutup. Nah, ini termasuk apa? Ayo, kok identifikasi merupakan pengertian sejarahnya, ya kan? Atau tempatnya di mana, itu masuk ke identifikasi. Kalau bagian jenisnya atau ada apa saja di objek tersebut, ya kan, di tema tersebut, itu masuk bagian. Kalau kesimpulan itu rangkuman dari identifikasi dan bagian. Nah, sekarang Pantai Senggigi ini masuk ke mana? Bagian. Masa sih? Adakah di sini menjelaskan Pantai Senggigi itu ada apa saja? Iya, jawabannya adalah identifikasi. Kenapa Bu identifikasi? Karena di sini menjelaskan Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Nah, Pantai Senggigi itu letaknya di mana? Nah, itu berarti kan riwayatnya, tempat tinggalnya. Nah, itu masuk ke identifikasi. Jelas ya? Lanjut. Nah, sama teks ini masuk ke mana nih? Nah, pasar ini juga tempat yang tepat untuk berburu barang antik. Sentral penjualan barang antik terdapat di lantai 3 pasar bagian timur. Di tempat ini wisatawan bias mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an, yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung dan sebagainya. Nah, ini apa? Di sini ada pasar. Kemudian ada bagian-bagiannya. Ya kan? Pasar ini terletak berapa lantai, kemudian di sana menjual apa saja. Berarti masuk mana? Identifikasi kah? Bagian kah? Atau kesimpulan penutup? Masuk ke mana? Identifikasi. Apakah ini menjelaskan pengertian dari pasar? Lalu wilayahnya. Iya, ini termasuk bagian. Kenapa bagian? Karena ini dijelaskan pasar itu letaknya di lantai berapa lantai, kemudian dia menjual apa saja, ya kan? Lalu di sana ada apa saja. Nah, itu dimasuk ke dalam bagian. Oke. Oke, sekarang kerjakan soal dengan teliti anak-anak ya, sesuai perintahnya. Oke, jangan kalian asal mengerjakan. Lihat dulu, ya kan, permasalahannya tentang apa. Soalnya dibaca, dipahami. Karena Ibu tidak pernah jauh dari materi YouTube Ibu. Oke, sampai bertemu minggu depan dengan pembahasan terbaru. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.